Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya kami, yang Buya Ali Mizar, yang alhamdulillah sampai hari kini diberi kesehatan sehingga wak bisa melanjutkan untuk mengaji kitab Al-Hikam lah nan kampe. Jadi sebelum memulai acara kita kami berharap kepada peserta yang hadir biko ada nang kabatanyo segala macam mohon untuk angkat tangan. Kalau ndak angkat tangan melalui moderator dulu. Jadi kesano boleh nak rapi karena acara wako memang direkam. Itu yang pertama. Yang kedua, minta tolong lo yang di sekolah kok bisa jangan ada atau dikurangi suara-suara lain. Nah, itu kira-kira untuk kesempurnaan kegiatan kita kok. Bella, Buya, kemudian Bapak Ibu, Ustadz dan kawan-kawan bersama, marilah kita buka acaraku dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sarahkan ke Buya untuk menyurahan kaji malam ko. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak jamaah Majelis Ta'lim Qiraatul Hikam yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Kemudian kita mohon ucapan selamat kita, salawat dan salam kita Allah sampaikan buat roh junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kata-kata hikam yang selanjutnya kajian kita malam kini. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Tanamkanlah diri engkau, wujud engkau pada tanah yang rendah atau pada bumi yang tandus. Ayfil khumuli wa huwa adamu syuharati asyabihati bil ardi. Wadukun wujudaka fihi alla tata'atu asbab asyahrati bi an ta'ridu nafsaka lil munasabi wa ghairiha
mimma fihi intisyaru syaitin. In salakta tariqa ba'da syahratika fal wajibu 'alaika tawadhu wa alla tara li nafsika maqaman wa la tara ma anta fi minal masaibi wa ghairiha syai'an aziman bal tara annal khaira fi tarkihi lakin la tatrukuhu illa bi isyarati ustadika. Idfin wujudaka fi ardil humuli. Tanamkanlah diri engkau pada bumi yang rendah. Dalam pengertian jangan dicari-cari sebab populer. Jangan dicari-cari sebab nak termasyhur. Jangan diajan-ajan tua supaya awak digadang-gadangkan orang. Nah, itu pengertian tanamkanlah diri engkau pada bumi yang rendah. Artinya pada bumi yang rendah. Wahwa dan yang dimaksud dengan bumi yang rendah ada musyahrah. Tidak termasyhur. Jangan ingin populer. Jangan ingin termasyhur. Asyabiha bil ardi. Ingin masyhur itu diserupakan dengan bumi. Dan tanamkanlah diri engkau padanya. Caranya bagaimana? Allah tata'ato. Bahwa tidak mencari-cari engkau akan sebab masyhur. Dengan bahwa mendatangkan engkau akan diri engkau bagi kedudukan dan lainnya kedudukan. Nyatalah dari sesuatu yang padanya sesuatu itu tersiarnya suara. In salakta tariqa, maka jika menempuh engkau akan jalan sesudah masyhur engkau, maka wajiblah di atas engkau tawadhu. Tawadhu dalam arti bukan rendah diri. Tidak merasa punya kelebihan walaupun pada kenyataannya punya kelebihan. Itu yang dikatakan tawadhu. Lawannya sombong dan takbur. Wa alla tara li nafsika maqaman. Jangan melihat engkau bagi diri engkau akan kedudukan. Jangan pula melihat engkau akan sesuatu yang engkau padanya. Nyatalah dari kedudukan dan lain-lainnya kedudukan akan sesuatu yang besar. Tetapi melihatlah engkau sesungguhnya kebaikan pada meninggalkannya. Itu yang lebih baik. Tetapi dengan catatan, jangan meninggalkan engkau akannya kecuali dengan arahan guru-guru engkau. Nah, itu kata-kata hikam malam ini. Ya. Dapat kita pahami, janganlah sebuah usaha, jauhkanlah ya, diri dari ingin populer, dari ingin termasyhur. Pak caranya, tanamkanlah diri engkau pada bumi yang rendah, pada bumi yang tandus. Ya. Nah, itu kajian kita malam ini. Tanamkanlah diri engkau pada bumi yang rendah. Dalam arti jangan ingin masyhur, jangan ingin populer. Jangan dicari-cari sebab bahwa nak termasyhur. Itu salah satu sifat yang sangat membahayakan bagi seseorang. Kalaulah ingin masyhur, ingin merasa punya kelebihan, nah maka di situ akan timbullah sifat sombong dan takbur. Kalaulah sifat sombong dan takbur, itulah susah. Nah, itu yang malam kini ya. Tanamkanlah diri engkau pada bumi yang rendah atau pada bumi yang tandus. Maksudnya ada musyahrah. Tanamkanlah berdiri engkau di dalam jangan ingin termasyhur.
yang diserupakan dengan bumi. Tanamkanlah diri engkau padanya. Ta'acarun, jangan engkau cari-cari sebab termasyhur. Dicari-cari sebab bahawa anak termasyhur, bahawa anak populer, dengan bahawa mendatangkan engkau berdiri diri engkau akan kedudukan dan lainnya. Salah dari sesuatu yang padanya sesuatu tersiarnya suara. Tapi jika menempuh engkau jalan sesudah masyhur engkau, maka wajib di atas engkau bersifat tawadhu. Tawadhu dalam arti tidak merasa punya kelebihan dari orang lain, walaupun pada kenyataannya awak punya kelebihan. Itu tawadhu, lawannya takbur. Kemudian jangan dianggap awak punya kedudukan. Jangan dianggap diri punya makam. Bahkan jangan dilihat sesuatu yang besar. Anggaplah itu tidak ada apapun. Itu kira-kira kajian kita malam ini ya. Halo, ada pertanyaan? Taruh dulu Buya. Iya. Taruh dulu. Dilanjut dulu. Dilanjutkan dulu Buya. Dilanjutkan sebab dulu Buya. Kita lanjut. Ya. Jadi. Kecuali dengan isyarat guru engkau atau dengan izin ilahi. Kemudian memberi contoh pengarang bagi demikian akan contoh dengan katanya. Fama nabata mimmal lam yudfan la yatimmu nataju. Sebab sesuatu yang tumbuh dari yang tidak ditanam, tidak akan sempurna hasil buahnya. Sesuatu yang tumbuh dari biji, tapi tidak ditanam, tidak sempurna hasil dan buahnya. Fama nabata minal hubbi, apa yang tumbuh dari biji mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tumbuh tidak ditanam, tidak akan sempurna hasil buahnya, tetapi keluar buahnya lemah lagi menguning, la yantafi'u bihil intifa'utam, tidak bermanfaat dengannya manfaat yang sempurna. Wa idza lam yambut, dan apabila tidak tumbuh, fal ghalib, maka yang biasa bahwa menyambar akan biji itu burung, maka juga tidak manfaat dengannya juga. Seperti itulah contoh si salik, apabila mencari-cari dia si salik akan sebab masyhur pada permulaannya. Qalla ayyaflaha fi nihayatihi, sedikit sekali bahwa menang si salik di ujung-ujungnya nanti, di kesudahannya nanti. Dan menurut kadar tahqiq benar-benarnya si salik dengan bersifat humul, dengan sifat menanamkan diri pada bumi yang rendah, tahqiqlah bagi sekali itu makam ikhlas. Maka dasar urusannya si tadi pada mula-mula memang lari dari makhluk, wa ikhmalu zikri, dan mengosongkan sebutan dan tidak ingin dimasyhurkan dan tidak ingin termasyhur. Sehingga apabila telah fana sifatnya orang,
disalib, dan telah kekal dia bersama Tuhannya. Adalah si salib bersama Tuhannya. Insya'a azharahu wa insya'a akhfahu. Jika Allah menginginkan, menzahirkan Allah akannya si salib, dan menginginkan Allah menyembunyikan Allah akannya si salib. Berkata Sayyidul Abbas pada sallallahu sirahu, apa kata? Man ahabba zuhura fahuwa abdu zuhuri. Siapa yang ingin menjadi hamba zuhur, hamba nyata, maka dianya seseorang menjadi hamba zuhur, hamba nyata. Wa aman ahabbal khafa, orang yang ingin jadi hamba yang tersembunyi, maka dia hamba yang tersembunyi. Tapi wa man kana, orang yang ada ingin menjadi hamba Allah, fasawaun alaihi, sama saja di atas orang itu azharahu, menzahirkan Allah akannya orang, atau menyembunyikan Allah akannya orang. Nah, itulah contoh ya, orang yang mencari-cari, orang yang mencari-cari masyhur, orang-orang yang cari populer, orang-orang yang mencari terkenal, samojo buah nan indak batanam. Samojo bibit nan indak batanam. Bibit kalau tidak ditanam, hasilnya tidak memuaskan. Buahnya tidak akan memuaskan, malah hasilnya mengunyah. Ya, lagi tidak bermanfaat. Ya. Bahkan kalau diambil oleh beruang, lebih-lebih tidak bermanfaat lagi. Amadal itulah mesti salib yang selalu mencari-cari ingin termasyhur. Ya, makanya si salih awal-awal harus menghindar dari mencari-cari sebab. Sebab selagi cari mencari sebab di awal, ada harapan tidak akan berhasil di ujung-ujungnya nanti. Nah, kalau dari awal ingin termasyhur, lah dari awal ingin populer, kalau dari awal ingin nak dapat tuah, ada harapan nanti akhir-akhirnya tidak akan berhasil. Nah, itulah contoh bagaikan bibit nan indah ditanam. Nah, makanya disuruh ada penggarang, tanamkanlah wujud, tanamkanlah diri pada bumi yang rendah, maka yang ingin termasyhur. Itu kira-kira kajian kita ya. Contoh orang yang mencari-cari ingin masyhur, sama jo bibit nan tidak bertanam. Kok lai benar bertumbuh, hasilnya tidak akan memuaskan. Coba atau supaya memuaskan hasilnya coba tanamkan benar. Hilangkan, tanamkan diri pada bumi yang rendah. Apa hamnya? Yang ingin termasyhur ya Allah. Itu kira-kira yang. Ya lah Buya. Jadi. Sudah bab kita beri kesempatan untuk kawan-kawan bertanya dulu ya Buya. Jadi. Nah, itu ada Maximiliano. Minta tolong dinyalain video no sana kita. Kalau bertanya silakan Maximiliano. Ada Maximiliano? Kalau tidak ada, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya tentang kaji bab nan sabalih ko, silakan. Alun ada le bentuknya Buya. Kita lanjut dulu. Alun le Buya. Kita lanjut. Lanjut Buya. Mana fa'al qalba syai'un misli uzlatin yadkhulu biha midana fikratin
manfaat akan hati, sesuatu semisal uzlah menyendiri, yadkhulu biha yang masuk semurid dengan uzlah ke dalam medan pemikiran. Mana fa'al qalban, tiadalah yang bermanfaat akan hati, sesuatu semisal uzlah yang masuk semurid dengan uzlah ke medan pemikiran. Mana fa'al qalba, tidaklah bermanfaat akan hati, artinya hati semurid, fit tathir, pada membersihkannya hati, min ghafalatihi, dari lalainya hati, wal qarbi ila hadrati maulahu, dan hampir kepada hadrat Tuhannya, sesuatu semisal uzlah, artinya uzlah dari manusia. Masuk si murid dengannya uzlah ke medan pemikiran. Artinya pemikiran yang diserupakan dengan medan. Litaraddudil qalbi fiha, karena berbolak-balik hati padanya medan, padanya lapangan, seperti berbolak-baliknya kuda di tanah lapang atau di medan. Fal muridu, maka bara mula murid, iza kana mukhalitan linnasi, bila ada semurid itu bergaul bagi manusia, ba'ala apabila bersibuk pemikirannya manusia dengan yang nyata-nyata saja. Fala yatafakkaru qalbuhu illa biha, maka tidaklah merenung hatinya semurid kecuali pada yang nyata-nyata saja. Wala yazalu naziran di alimi syahadah, senantiasalah dia memandang bagi alam syahadah saja. Tapi faiza tazalahum, apabila uzlah murid dari mereka manusia, ba'ala apabila in akasal halu, bertolak belakanglah keadaan. Berarti pikirannya bukan alam nyata saja, malah alam gaib. Ya. Wajala qalbuhu fi alimil ghaibi, dan berjalan hatinya pada alam gaib. Waqad jaa fil khabar, sungguh telah datang dalam hadis, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanatan. Merenung satu saat, tafakur satu saat, ba'ala baramullah, lebih baik dibanding dari ibadat sunat selama 70 tahun. Lalu ditanya orang Ibu Darda, maka afdalu a'mali Abi Darda, wahai ibu, apakah yang lebih afdal amalan Abi Darda? Berkata Ibu Abi Darda, at-tafakuru, amalan Abi Darda adalah selalu tafakur atau merenung. Wazalika, dan demikian, karena sesungguhnya orang, sampai seseorang dengan tafakur itu kepada mengenal hakikat sesuatu. Dan dengan tafakur itu sampailah seseorang ila ta'zimillah, kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimi kulli ma yardih, dan mengagungkan setiap apa yang diridai oleh Allah. Lalu fa'aluhu, memperbuatlah dia akan apa yang diridai oleh Allah Ta'ala. Wa taqirakullah ma yaskutu, dan menganggap keji dia setiap apa yang dibenci, yang dimarah oleh Allah. Maka menjauh dia orang akannya yang dimarahi oleh Allah. Wa yatla'u bihi ala khafayati afatin nafsi, dan menengok satu orang
Lihat seseorang dengan tafakur itu atas kehalusan afatun nasi yang merusak diri. Wa makaidul aduwi. Dan dengan tafakur itu juga menengok seseorang, melihat seseorang akan tipu daya setan. Wa gururi dunya. Dan dengan tafakur itu juga mengetahui seseorang akan tipu daya dunia. Wa yata'arrafu bihi, dan mengenal seseorang dengannya akan cara-cara elak untuk berjauh diri darinya dan supaya selamat dengannya dari perusak-perusak yang timbul dari bergaul dengan penduduk-penduduknya dunia. Wabil uzlatil mazkur, dan dengan uzlah yang tersebut hasillah cobaan atau ujian di atas berkhalwat, dan ianya ujian itu salah satu rukun tarikat yang 4 dengan membangsakan bagi si murid. Dan sisa-sisanya yang 4 adalah sumtu, diam, kemudian juga lapar, desaharu, bangun malam atau jaga malam. Dan dengan yang 4 inilah jadinya wali Allah menjadi wali Allah. Pertama, latihan, diam, lapar, jaga malam. Wa hadzu kulluhu, dan ini keseluruhannya pada hak murid yang menempuh jalan dengan sendirinya. Fa in kana tahta tarbiyati syekhin, maka jika ada si murid itu, si tali itu di bawah bimbingan gurunya, maka mestilah dari bergaul dengan gurunya dan bergaul dengan kawan-kawan yang membantu mereka akan nyorang atas menempuh jalan tarikat. Fa iza zahabat unatu nafsihi, apabila telah hilang lalai dirinya dan telah jadi dia dari barang arifin, maka tidaklah membahayakan orang itu bergaul dengan manusia sekalian. Li'annahu, karena sesungguhnya orang ketika itu tidak melihat kecuali akan Allah Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya berpikir itulah yang dimaksud. Sementara uzlah, menyendiri, itu adalah wasilah untuk mendapatkan tafakur. Wa mu'inatun 'alaiha, dan yang menolong atas dapatnya tafakur. Kemudian menyatakan pengarang akan pekerjaan yang menimpa akan hati bila belum hasil bagi hati itu bersih. Dengan uzlah tidak juga bersih, dengan tafakur tidak bersih. Maka nanti tambah di belakang kaifa. Jadi salah satu yang membantu bagi hati adalah uzlah. Uzlah dari manusia. Uzlah itu diibaratkan bagai lapangan. Di tanah lapang bebas unta, kuda berlari-lari. Begitu juga di dalam uzlah itu hati berbolak-balik. Di dalam untuk mendapatkan tafakur. Dan tafakur itu sangat-sangat tinggi nilai. Selagi manusia bergaul dengan manusia, maka pemikiran manusia hanya kepada nyata-nyata saja. Kepada alam syahadah saja. Kepada alam mulki saja. Tapi kalau seseorang telah menamua beruzlah, maka hatinya akan berpikir kepada alam yang lain. Alam yang tidak dicadik di mata kepala. Sehingga timbul dalam hadis, tafakur satu saat itu lebih tinggi nilainya dibanding dari ibadat sunat
70 tahun. Sehingga Abi Darda, amal Abi Darda adalah selalu bertafakur. Setelah ibu Abi Darda ditanya, wahai ibu, amal Abi Darda. Jawab ibu Abi Darda, amal Abi Darda adalah selalu bertafakur. Dan dengan tafakur itu tampaklah hakikat sesuatu. Ya, tampak hakikat sesuatu. Dan dengan tafakur sampai satu orang kepada mengetahui hakikat sesuatu, sampai kepada mengagungkan Allah, mengagungkan apa yang diridai oleh Allah, kemudian menganggap keji apa yang dimarah oleh Allah. Bahkan dengan tafakurlah manusia tahu bahaya-bahaya hawa nafsu, tipu daya setan, tipu daya dunia, dan manusia akan berusaha mencari jalan supaya lapih dari gangguan dunia, dari tipu daya setan tadi. Dan dengan uzlah, itulah yang menyebabkan wali Allah bisa menjadi wali Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah hanya yang pertama asumtu, banyak diam. Yang kedua alju'u, banyak lapar. Yang ketiga as-sahru, banyak jaga malam. Nah, sampai at-tamarun, latihan-latihan. Itu kira-kira kajian kita ya. Jadi uzlah sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk bisa memahami hakikat sesuatu. Kalau awak tidak tahu hakikat sesuatu, maka awak akan merugi. Kalau awak memandang zahir saja, maka kita akan tertipu. Ya. Kalau kita memandang zahir saja, ya, sampai kita bawa dia di WC itu, namanya Facebook namanya. Kalau memandang lahir saja, kerancak tu, ya kan? Sebenarnya isinya kita pandang periwak, hitam kan, bakare, tapi di dalamnya. Jadi perlu memandang hakikat sesuatu. Itulah gunanya kita belajar hakikat, memandang hakikat sesuatu. Kalau memandang lagi saja terkicau apa? Lihat pandang mata kepala nama ngajak aku. Tapi kalau tidak tahu hakikat sesuatu, ia terkicau apa? Ia paku nama mengajar je awak. Sebenarnya hakikat sesuatu tidak paku nama mengajar. Paku hanya sebagai bukti. Nah, menarik adalah besi bara. Itu perlu hakikat sesuatu. Ya, kalau dipandang hakikat sesuatu, kalau dipandang zahir saja, mata nama mencari aja nyawa, telinga nama mendengar, lidah nama berkata. Kalau memandang zahir saja. Tapi menurut pandang hakikat, bukanlah mata nama mencari, bukanlah lidah nama berkata, bukanlah telinga nama mendengar. Macam itu. Jadi perlu kita tahu hakikat sesuatu. Untuk mendapatkan tahu hakikat sesuatu, salah satu langkah adalah uzlah. Dan dengan uzlah, maka akan timbullah pemikiran-pemikiran bukan di alam nyata saja, malah kepada alam gaib. Alam kado alam syahadah. Alam syahadah, alam mulki. Aku nak nampak dengan mata kepala. Ada namanya alam gaib, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Itu tidak cuma itu, saya lihat. Itu manfaat kalau lesna muslah, ya, menyendiri. Dan pernah dilakukan oleh Nabi kita. Di mana? Tahanus di Gua Hira kan. Ada kira-kira pertanyaan?
Baiklah Buya. Lah sudah Ayo. lo kaji kita hikam nan katiko balik. Silakan Iya. kita agih kesempatan ko ado Ustaz Udauni Jodun sana nak bertanya silakan. Iya. Tanya je dah. Ya silakan Dodi. Yo Dodi. Silakan. Silakan. Kau Buya. Iya jadi. Tadi salah satu pendapat untuk tafakur itu salah satu adalah uzlah ya Buya. Iya masalah. Ya uzlah, dan hasilnya natijahnya salah satu adalah sumtu, dia, kemudian ajwa, lapar, kemudian asrar, berbangun malam. Iya. Nah pertanyaannya, orang untuk bertafakur dan bisa beruzlah itu apakah ada dulu syarat-syarat yang dipenuhinya? Apakah langsung saja Buya? Atau biko kan asal berpikir asal biko, kau masalah dipikirnya, kau masalah dunia tu pikirnya apa tu Buya? Iya betul. Tafakur dulu. Iya. Banyak kejadian masyarakat kan. Iya. Itulah penting hajinya mahal lah bentuk rengilo saja uzlah zurang kan. Iya betul. Bentar Buya. Nah, Itu dulu Buya. iya jadi. Uzlah. Uzlah kau kan terbagi dua kok. Ada uzlah ia bertinggal keluarga. Kalau nak bertanggung jawab, itu tidak boleh apa itu doh kalau tidak lengkap biaya nan tinggal. Oh iya. Caroklah awak ke sulua itu caranya dilengkapkan belanja untuk anak nan tinggal. Tidak bisa apa yang untuk itu saja doh. Sebab bagaimana menafkahi anak istri itu wajib. Uzlah itu sunat. Namun demikian adalah uzlah dipakanakai. Tidak harus bayar awak doh. Ya, sudah dikit narami. Awak bersama manusia. Ya. Kok ke sawah orang ke sawah Jawa, kok kantu orang ke kantu Jawa. Kok awak pedagang ke toko Jawa. Nan badan awak bersama manusia. Tapi nampangan aju Tuhan Allah. Tidak mesti harus ditinggal keluarga. Apa caranya? Tentu ada ilmunya. Namanya awak kain bain. Kain bain. Kainun ma'allah, bainun manil makhluk. Nah, tubuh bersama manusia, hati bersama Allah. Jadi kalau ibu kayu bana uzlah, nak kabar tinggal keluarga itu tidak bisa main-main, harus dilengkapi dulu syarat-syaratnya. Hari karyayo belanja beli baju anak, beli baju orang rumah, beli kue, zakat fitrahnya, belanja dia awak nak kepai. Bisa PP saja dah. Biar dia yang paling praktis. Dan tadi. Ya. Praktis. Awak bersama manusia. Parak semua keparak aja. Tapi penganau orang tak kemana. Tapi penganau betul nala. Iya. Ya. Kok dikadai semua dikadai. Iya. Orang menggadai juga dikadai penganau orang. Tapi penganau betul nala. Kok keparak, kok ke sawah, kok ke kantor ada itu. Jadi yang paling gampang. Suduk di tempat, suduk di pakanakai namanya tu. Suduk dekat narami itu dulu. Ya. Kalaulah memungkinkan baru. Itu dia kalau ada orang suduk ditinggalnya orang rumahnya kecil-kecil. Tak betul tu dah. Iya. Tak betul tu dah. Tak betul kerja tu dah. Sebab suduk tu sunat. Mencarikan memberikan anak istri wajib. Iya. Ada itu. Atau bahas wandaknya. Awak iyo juga tidak ingin. Kita juga sudut dekat narami dulu. Hati membaca juga Allah dalam hati. Duduk dia mana-mana orang mana-mana kosong, awak mana-mana berisi hati dalam. Ada itu. Dan sudut anu jalwa dipakai dulu Pak. Itu kira-kira. Ya, bisa tambah ceritanya Cek Leko dah. Jadi silakan. Silakan tadi.
Ya. Nah, Eko ya. Masalah tafakur tadi. Ya. Jadi tafakur itu kan berpikir sesaat. Apakah sebelum Ya. berpikir itu harus ada nggak syarat-syarat yang dipenuhi oleh si murid tadi untuk berpikir Tuhan tuh? Atau langsung saya, Pak tuh? Ah, Enggak, itu iya, kalau masalah tafakur di dalam kitab Nashihul Ibad ada awak tafakur masalah kealfaan awak. Maka maksudnya lah banyak dosa, lah banyak salah ke Tuhan. Tafakur awak dengan kealfaan awak sehingga awak malu di hadapan Allah. Kemudian tafakur awak masalah nikmat yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang taat. Maka awak termotivasi berbuat taat. Kemudian awak tafakur tentang azab yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang maksiat. Maka awak terantisipasi dari berbuat dosa. Mungkin awak tafakur dengan nikmat Allah. Sehingga terasulah awak di situ timbullah cinta dan kasih kepada Allah. Di situ kita bertafakur. Ada tampek-tampek kita bertafakur. Jadi supaya timbul malu, renungilah ketelanjuran terhadap Allah dosa salamuka. Supaya lebih giat. Awak kau diarok kabuliah camai ke tidak awak. Diarok kabuliah kanalah nikmat surga. Supaya awak lebih giat, lebih taat beribadat. Kemudian kita renungi janji-janji Allah untuk orang yang maksiat. Supaya berfikir 2 kali awak ke berbuat dosa. Dan renungilah nikmat Allah yang bukan tanggung-tanggung. Sekian banyak makhluk Allah. Kita manusia kaulah makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Akan timbullah cinta kasih kepada Allah. Itu tampek-tampek kita merenung. Kita merenung. Itu merenung Ya. bukan lain-lain. Ya. Boleh benar. Ya, Halo, dah Di. boleh. Ya, Halo, aja tanya. Silakan tanya dulu. Silakan. boleh ada ya. Di. Ayo, yang tadi Bu ya, yang bait ke bawah tuh fa in kana tahta tarbiyati syekh fala budda min mukhalatihi itu. Ya. Itu artinya Iya, Bu betul. ya, apakah mesti nak seorang murid dibimbing oleh syekh atau mursyid istilahnya, itu apakah mesti tak tuh Bu ya? Iya. Yang Awak Fa in kana tahta. Ya. Fa in kana tahta tabisyhi fala berarti. Maka bila ada murid itu di bawah bimbingan gurunya sedang suluan kasihnya. Iya, Awak sedang suluan kan? Diikuti aturan guru. Bergaul apa juga guru, bergaul aja orang suluan. Tidak mungkin tak menyendiri. Itu. Apa ya? Dia. Jadi banyak kejadian di masyarakat nyusul. Jadi gurunya kok dicampur sih laki-laki berusia atau apa tuh ya? Atau guru baca ceritanya. Baca ceritanya. Guru orang ke Sulua. Sulua. Gurunya kok laki-laki, menyukseh itu laki-laki. Jadi ini masuk menyuluh anak yang padusi masuk yang ke dalam. Itu baa tuh ya. Oh, enggak boleh dong. Itu orang hanya merdeka caranya. Ini istilahnya kan murid itu kan ditawajuhkan. Iya. Ditawajuhkan tuh kalau ibu-ibu enggak bertawajuhkan doh, baru kerja loh. Iya. Jadi nak ditawajuhkan apa-apa samyang. Itu ibu-ibu baca rohnya. Ibu-ibu itu memang luar biasa. Tanpa ditawajuan bisa menyerap luar biasa ibu-ibu. Rasanya lebih dalam dari Jawa. Tidak perlu bantahan banake yang dinyuruh. Kalau ada lebih tentu enggak tua tu dah. Oh gitu ya. Jadi ada Bu ya. Dulu awak KKN di arah Solok Selatan tuh perbatasan. Tarik. Awak cerita. Jadi Musaji itu
Aduh, di samping masjid itu ada tempat orang suluk. Kiranya Ah, ah. bersuluk kau dulu di ibu situ. Ya. Dulu di ibu situ. Cuman tampaknya lai berpisah kan, lai dipisah. Cuman kalau sehnya kau tuh kan mengawasi murid-muridnya kok. Di situ jadi masyarakat Anda juga boleh saya dah. lihat. Anda boleh Itu. dah ya. Anda boleh. Iya. Anda Ya, boleh dah. makasih ya. Iya, iya. Yo, sama-sama. Nah, ya, Iya, mungkin yang sama-sama, lain Pak. ada yang Iya. bertanya, silakan. Tentang kaji kita bab nanka 10 sabalih ya boleh kok. Iya, masalah Silakan kalau ya. ada bertanya. Kalau anda awak nak bertanya Abu ya. Jadi. Jiwa yang dah sampai ke suluk-suluk tu kena Abu ya. Ah, ah. Biasa kan kalau di tempat karajo ya. Kalau awak ka istilah no ka uzlah, ka menanangan diri sambil berzikir, sementara awak di tempat karajo harus berfikir ya. Apa caranya tu ya? Kan tak mungkin pikiran kau kalau dibelah Ron. Dan dulu nan banyak terjadi di kantor-kantor tu orang diputar siang kaset mengaji atau live TV Makkah tu kan. Apakah itu bisa takah tu atau apa menurut Buya tu? Mungkin tu ya. Terima kasih banyak Buya. Iya. Nah, sebenarnya nan kaji awak kok tak betul tak mengganggu aktivitas tu. Kadikan tua awak. Kau kelipah-kelipah 2 3 sekurang jalan dia bang. Kadikan tua awak. Kamanggale awak. Kamanga kabatani awak. Nan aktivitas awak zikir ke Allah tu tak akan mengganggu kerja awak. Ini buat sambil saja. Sambil manuang kau dipandang gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Paciklah dado sebelah kita tu kepala jantung tu cara rasulinan. Allah aja. Cuma dek tubuh je nyawa tak terasa tubuh je nyawa aku nak dididik. Kalau lah terasa dek tubuh je nyawa aku ndak kata ganggu awak dah. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Itu nanti bukan zikir jahar tu. Kau zikir jahar sepanjang jalan awak itu aku lagi lowo je. Kama fa la ilaha illallah atau Allah lagi lowo. Yang dimaksud itu zikir khafi. Zikir terbagi 3, ada jahar, terdengar ada orang bersama. Ada sir bersir, ada yang paling halus. Namanya khafi. Nam mendengar hanya Allah jawab. Itu yang paling tinggi. Itu yang kena diamalkan awak. Tidak akan mengganggu bagai kakak awak. Bahkan dalam WC sekalipun. Tidak akan mengganggu bagai dah. Kau cile Buyan. Sebelum orang bertanya, biar awak bertanya dulu. Jadi. Awak berzikir, kau lebih rancak awak berzikir. Namanya kau biar dambang teh. Nah, sementara misalnya kalau di awak di tarbiyah lah misalnya atau budaya awak di kampung, berzikir kau malah kare-kare sudah sembahyang. Ada orang lain misalnya malah di Jawa ada kawan sudah sembahyang tu manuang seno, batanang no. Jadi bah menurut Ibu ya nan rancak kalau untuk manuan awak meninggikan derajat awak kamu. Mana ke dipakai nang kare nang tanang. Kali tu. Yo. Ada zikir kau berkare-kare. Ada nak batangan kan Bantun? Mana ke dipakaikan itu pertanyaan. Yo tu ya. Zikir kare itu perlu yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa namanya tu? Supaya tiba kudu jasad. Darah setitik rambut salai menghadap kepada Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nyo dek pakak baru ya. Iyo bahari-harian kayaknya. Sifat asli Allah mendengar. Kan itu kaji tauhid awak. Sifat asli awak pakak. Adek nyo pakak baharian kayaknya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bikom kalau ada pakaknya ndak menitulah anak tandang tadi pakai lagi. Itu salah. Kalau saya lagi pakak lagi hari-hari dulu. Itu ya. Di perlu lu sikit kare kok perlu. Mau pakak tu bari yang dinyodo. Kalau ndak lapon ndak baru bari tanang sekali. Nanti itu. Jadi perlu zikir kare perlu yo. Agunonyo untuk menimbulkan kulu jasad. Kulu jasad itu sebatang tubuh, darah setitik, rambut sehelai, menggerinding. Allah, 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 Allah. Itu mana sekali. Sama rasuan sekali. Itu ni wafi amfusikum bafala tubsirun. Pandanglah kerajaan Allah. Jangan TV di dua hari pandang. TV awak terlihat loh. Itu kira-kira. Makasih Buya. Kok ada yang bertanya, silakan. Kalau enggak, mungkin awal lanjut pertanyaan waktu tadi Buya. Kok akan masih ragu ya. Kalau memang yo abazikir karih itu perlu untuk madoan istilah noko bulu rambut atau wati Iya, darah setitik rambut. Tapi kalau supaya ya. Zikir sama. Tapi kalau misalnya awak di rumah mungkin lah ibu ya. Tapi kalau di masjid orang lain tinggal kedian sembahyang wangi-wangi orang tua mupi orang tua baru ya. Kalau dia narami jangan dicubon. Lu nala ndak pakak dah hari-hari orang kawak kok. Iyo tu nala ndak pakak jangan pakak awak cuma awak na bari. Kalau di umum jangan dibaca itu, jangan dicubon. Lain rasanya katibo rasanya nyalang betul capek. Ini makin dipicing atau makin ngasih itu kau. Lain rasanya kan nyalang betul capek. Itu kalau di rumah bisa lah, di umum jangan dicubon. Kecuali disuruh-suruh ada suruh-suruh tawajuh ada. Tidak tertimur orang, tunala tidak pakak, ada mak dari tunala apa? Hanya tidak tunala tidak pakak, dah awak tidak pakak, tempat kebarian ke awak. Yolah makasih Buya. Iya jadi. Mungkin ada nan kawatannya udah uni di sana. Jadi, Ancu. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dari Nyak Buya Ridwan. Iya Nyak. Terkait pertanyaan Ancu Erianto Selantako, kadang ada rasa was-was nan tiba di dalam hati ketika mencibuan berzikir atau nan kareh mungkin saman atau nan khafi misal. Ketika berzikir tuh kadang-kadang tabi tangi, menangi, magai kesalahan jualan kumuh-kumuh jualan dilarang lah ta pabuek salamoko. Cuman pada saat itu atau ndak lama sesudah itu tibo pulo kato-kato hati na mengecian bahwa iko sebenarnya tangi atau tangi ica-ica nomor itu kode kadang-kadang kan ada lo kini di TV di orang menangi-nangi adik kakak masuk kamera kamu masuk TV kadang-kadang jangan-jangan mode keluang sebenarnya bisa jadi was-was tu tibo de perjalanan masih singke atau makam masih di bawah baru atau penjelasan ya tibo was-was ayo Wak ragukan rasona cako tapi ragu itu tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kalau kita berzikir ya, apakah zikir lidah, apakah zikir hati, itu pasti ada natijahnya. Ada buah dalam berzikir. Ya. Nah, di antara buahnya Allah bukakan VCD. Masa-masa berlalu kan. Ya. Tanpa awak sadar itu kan. Kalau kecelian kalau ada zona berlalu. Tanpa awak sadari menetes saya waktu. Ya.
Jadi dan tibo dan model itu namanya natijah zikir, bukan dibuat. Iya. Nah, bukan was-was, itu natijah zikir. Nah, sehingga timbul tangi. Kadang-kadang galak. Galaknya kan. Kalau bukakan PCD. PCD yang Allah percaliakan. Syukurlah dibimbing Allah. Diberi Allah hidayah sehingga menjadi orang yang betul-betul tobat kini. Nah, tapi galak. Nah, jadi itu namanya natijah zikir. Awak tak boleh was-was. Iya. Nah, itu kan tak buat-buat. Tiba seorang itu tak bisa ditahan tu dong. Nggak bisa ditahan ya. Tak bisa ditahan. Nah, walaupun kebaan dunia si setan. Setan kan satu tu. Tu was-was tengku tu. Iya teman. Cak senyum. Itu setan tu kerja. Selagi kita mau berzikir, itu ada beberapa akan datang. Di antaranya itulah. Akan tabik galak. Dia nak dipercayaan Tuhan, narain lo akan tabik tangi, nak dipercayaan Tuhan dosa-dosa yang berlalu. Namanya natijah zikir. Jadi ya. Asal kita nama berzikir, betul-betul berzikir, pasti tiba natijahnya. Natijah zikir namanya. Ya. Jadi ya. Dipercayaan dari Tuhan ke awak. Jadi Bu ya, boleh cik Ancu moderator. Jadi. Ya terkait je pertanyaan Ancu je mah. Di nan rami atau di tengah kesibukan awak, entah apapun kesibukan awak, awak harus berusaha mencari duit dari penjelasan Bu ya. Iya betul. Dalam kaji surau kan ada alat bantu bagi pemula, ibarat pajak ketek alunan pandai berjalan tentu ditatah dek ibu bapaknya. Iya betul. Untuk bantuanku kan ada foto, foto guru. Foto guru. Jadi kadang-kadang supaya ndak sasek awak ketika misalnya dek lah banyak agak-agak nan malenceng, kemudian foto guruku supaya membalikan pangana. Taruhnya supaya ndak sasek malah. Iya. Itu ya kalau istilah. Iya betul. Mandudukan rabitah ku ya. Iya. Ini dek berbeda-beda. Iya. Kalau di awak terima dari guru awak. Iya. Dan guru awak orang alim. Iya. Muhammad Kanis Tungku Tuah. Iya. Punya sekolah terbiah. Iya. Tidak sembarang orang. Iya. Jadi batanyo lah kawan sangke itu. Oh Buya. Iya. Di dalam kafiat zikir itu modelikon. Namanya Rabitah Guru kan tuh kan? Iya. Karena belum bertemu dengan rohaniah Rasulullah. Nah, kan nanti awak kan yang diharapkan ke syafaat Nabi lah. Iya. Syafaat dari Nabi Muhammad. Di antaranya yang diharapkan di dalam kubur. Karena belum bertemu dengan rohaniah Rasulullah diganti dengan rohaniah guru. Iya. Itu bukan bantu guru. Bukan bantu guru. Iya. Nah, sebab dalam kajian itu rohaniah, bukan jasmaniah. Iya. Kalau jasmaniah, iyalah konya. Isinya darah, daging, kulit kan. Iya. Tapi rohaniah. Nah, rohaniah ciri-cirinya kan. Tulisannya Allah tintanya Nur Muhammad. Nah, itu nak ditanam di kepala jantung. Ya. Allahnya kalau begini itu pasti lah. Ya. Tinggal memperkenalkan jawabannya nama aja itu buat salah itu. Sekali ditanya tetap Allah tu birabbikum di alam barawah dulu. Ada jawabnya. Bala syahidina. Ya. Bahkan engkau lah yang Tuhan kami bersaksi, kami mengaku. Sampai kini tetap nih betul. Jadi kalau menurut awak ya, awak terima je buya awak, bukan tubuh. Iya. Kalau tubuh syirik awak. Iya, pertanyaan gue itu buya takut jatuh ke situ,
Ayo ndak guru dapat tanam doh. Iya. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Nah, cuma ajaran guru. Ya. Kalimah Allah cintanya Nur Muhammad. Ya. Nah, Ya. itu ciri-cirinya. Jadi. Walaupun ada sebagian ya awak tak lo menyalahkan orang lain tuh Pak. Iya. Nyunak sewandi juga, tapi yo model itu paham juga itu balonya Pak. Iya. Ya Wak kalau nyubu ya Wak kan. Ndak model itu dia kelihatan. Betul kebiak lo. Karena belum dengan rohania Rasulullah. Diganti dengan rohania guru, bukan jasmania. Kalau jasmania yo kepiak Wak dun. Ya. Nanti itu. Ya. Nah, contohnya Wak berguru kurang alim. Iya. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Ambo kembalian Iya. itu. Jadi. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita lagi ya kesempatan kalau ada kabar tanya dulu. Kabar lanjut. Ada? Batanyo siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami dari Solo. Ingin bertanya Kota Solo. Solo. Iya, kebetulan baru dapat informasi, dapat channel, dapat jaringan. Yang ingin kami tanyakan masalah karena kami enggak kurangnya bukan sekolah pesantren, jadi enggak paham hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Jadi kami ingin tahu bagaimana cara memandang hakikat. Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih. Ya. Dia pertanyaannya, bagaimana syariat? Bagaimana hakikat? Cara memandang hakikat, caranya Buya. Itu. Kalau syariat lah jadi bawa kan. Nah syariat lah sama tahu dan dibawa oleh Nabi. Dan berapa bermakna. Nambah hadis, nambah Quran. Itu ada namanya syariat. Contoh sembahyang, puasa dan lain-lain. Dan hakikat. Kalau dicontohkan syariat bagaikan sampan. Ya. Hakikat bagaikan lautan. Makrifat bagaikan mutiara. Tidak mungkin kita dapat mutiara doh. Kalau tidak mau kalau tidak pakai sampan, tidak mungkin sampan kalau tidak bawa ke tengah laut. Jadi syariat dan hakikat itulah nanti itu memandang batin pekerjaan. Hakikat sebenarnya kan dua sawan. Memandang batin pekerjaan. Dengan batin pekerjaan dunia aku sebenarnya. Akhirat itu sebenarnya.